nggak ada tanggung jawab itu anaknya. Sebentar. Saya nggak paham dengan pertanyaan Anda. Gimana? Aku kan jaga nenek, ya nenek saya itu kan ya majikan saya itu. Dan tanda tangan itu ya nenek itu. Tapi nenek itu tuh meninggal gitu. Bagaimana selanjutnya gitu loh. Proses selanjutnya gimana? Masalah uang, aku kan ikut nenek sudah 5 tahun lebih setengah ya. Itu terus tanggung jawab kebula apa itu tuh yang nanggung siapa gitu kalau begitu. Oke, kamu tahu kan setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Oke. Tanggung jawab siapakah saya ini saat majikan saya meninggal dunia? Lah itu tanggung jawabnya anak. Dia tetap harusnya kan dilanjutkan anak toh. Enggak dilanjutkan dong. Kalau dia nggak mau kamu ya kamu harus keluar. Kapan meninggalnya? Iya. Tanggal 21 kemarin. Iya maksudnya ya langsung aku keluar gitu. Tapi kan ada tanggung jawab bayar kebula, ada Iya. Tanggal sampai sekarang belum? Anaknya kan harus tanggung jawab itu kan. Betul, harus. Soalnya tadi itu anaknya bilang pada saya tuh begini, majikan kamu itu tahu nggak kamu itu majikannya sudah meninggal, jadi kita itu nggak punya tanggung jawab apa-apa. Ini hanya karena punya hati lah memberi kamu ya apa itu uang itulah gitu loh. Tidak. Aku tuh kaget ya, Jaya. Aku sendiri juga kaget. Seharusnya kan uang aku dulu nenekku meninggal juga anak-anaknya yang bayari semua gitu loh. Iya. Gitu. Ya mungkin dia kecewa atau marah, ya wajar no, namanya orang marah kecewa. Soalnya nenekku itu memang nggak punya warisan gitu loh, matinya juga mendadak karena nafas, sama anaknya itu nggak hapyo gitu loh, Ce. Ya, tapi itu urusan mereka, itu masalah pribadi mereka. Kita sebagai pembantu tidak perlu tahu tentang masalah mereka. Itu adalah hak dari kewajiban. Kamu sudah melakukan kewajibanmu, kamu menerima hak kamu. Jadi jangan dicampur adukan mereka punya warisan masalah. Itu bukan hak kamu. Karena kamu adalah pembantu dan kamu tahu posisimu. Jadi nggak ada yang salah di kamu, sayang. Iya, aku itu sebenarnya juga tahu seharusnya kan pokoknya kebula apa itu kan hak kita, itu harusnya anaknya yang kasih gitu loh. Tapi aku tuh kagetnya itu tuh anaknya bilang begitu gitu loh. Betul. Kan aku ya kagetnya itu ya Allah. Masa aku nenekku mati, aku harus ikut mati juga atau jadi HI di sini kan ya enggak toh. Soalnya anaknya enggak punya perasaan aja gitu loh. Biarkan aja loh, jangan usah sakit hati sama orang-orang yang seperti itu. Iya enggak. Tapi kan ya seharusnya gimana gitu loh. Enggak punya itu kan ya tanggung jawabnya dia gitu loh. Oke lah, sarannya yang baik lah Ce pada saya bagaimana? Apa tanggung jawab mereka itu? Kemarin kan aku sudah ambil dari agent saya gitu, dikasih ini, bayar kebu lah, long service lah, apa liburan gitu, sudah saya serahkan pada mereka gitu loh. Memang benar mendapatkan itu kan gitu loh yang saya maksud. Betul, sayang. Oh, oke lah kalau gitu sudah paham dan terima kasih. Nanti kalau dia itu tuh memberi pertanyaan lagi, saya tuh nggak wajib kasih kamu ini itu kan. Saya bisa berontak lagi gitu loh. Itu baru satu anaknya. Bilang aja memberi. Bilang aja Lê可以問下領事館，你使唔使俾呢個嘢？因為你可以問下領事館，你可以問下勞工處，因為你哋應該俾我㗎，因為你係佢個仔女，係應該俾嘅。你問邊個？印尼領事館。領事館. Iya, betul. Ini apa tuh? Immigration apa?領事館係KJRI, sayang. Oh. Oke. Không使電話號碼。咁唔使啦。哦。咁你可以問下勞工處係咪啊？係啊，你可以問下勞工處。可以問下勞工處。OK。
ini jalan keluar yang kedua selain agent. Dianya juga tadi bilang pada aku, kamu tanya semuanya agent lah, ya sama, kita nggak punya tanggung jawab, kan gitu dianya. Tidak. Oke lah, makasih Mbak Yun. Nggih, matur nembah nuwun nggih. Selamat. Oke, bye-bye lah. Matur nembah nuwun, monggo. Oke, terima kasih. Miss, gimana sih kalau majikan saya meninggal? Apakah anaknya tidak bertanggung jawab atas saya? Loh, ya bertanggung jawab, no. Anaknya tetap bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Dan ini yang sering kali, ya mungkin karena anaknya tidak ingin tanggung jawab atau lepas tanggung jawab, apapun itu namanya. Kamu adalah tanggung jawab mereka. Jadi kalau mereka tetap harus memberikan kamu tiket, long service, atau apapun itu namanya. Jadi kalau majikanmu bilang bukan tanggung jawab dia karena dia adalah anaknya dan ibunya sudah meninggal dan dia tidak tanggung jawab, ya kalian bisa laporkan aja ke KJRI atau ke Lokumji, ke imigrasi. Benar nggak? Loh, ini kok topian ini ya. Adem mbak ternyata. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, kalau majikanmu sudah meninggal dunia, apakah itu kewajibanmu? Ya itu kewajibanmu untuk membayar TKW-nya. Mana ada nggak bayar TKW nih? Jadi sekali lagi, kalau majikanmu sudah meninggal dunia, siapa yang akan membayarkan hak-hak kamu? Tetap satu, anak-anaknya. Dan kemarin masih ada ingat satu kasus di mana kakeknya sudah ninggalin warisan. Di mana sudah memberikan long service lebih awal kepada pembantunya karena kakeknya bilang, aku takut mati dan anak-anakku tidak bertanggung jawab atas pembantuku. Jadi kakeknya itu sudah nulis cek duluan. Jadi sudah menuliskan kalau terjadi kapan-kapan itu sudah dituliskan semua. Jadi buat mbak-mbaknya nggak usah takut, kalau kamu benar, kamu pasti bisa dan kamu bisa mendapatkan hak-hak kamu. Jadi inilah pentingnya edukasi buat majikan. Saya bisa memberikan edukasi pada kalian, tapi kan majikan tidak ada yang menjelaskan. Dan inilah poinnya saya, kenapa saya memaksa Thomas untuk mengkondisikan, untuk bisa berbicara di bahasa dia, dan di bahasa saya. Dan bantu saya doa agar Thomas tetap semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Kalau enggak, saya akan deportasi Thomas pulang ke Indonesia. Jadi, bantu saya doa agar Thomas bisa mentranslatekan keinginan kita sebagai pembantu disampaikan pada majikan Hong Kong. Ini tujuan utama saya dengan Mas Andrew adalah memberikan masukan pada Thomas untuk mempelajari ilmu-ilmu kelaboran, ilmu-ilmu tentang berbagai hal, di mana bisa diberikan pada majikan dan pada Cece. Kalau bahasa saya sendiri, Mandarin atau Kantonis itu, saya itu nggak bagus. Ngomong bahasa Indonesia aja kepreset-preset. Mana bahasa Linggis atau bahasa Inggris itu sangel ya. Ilat-ilat selat Jawa, wat ndeso, panganane sambel. Jadi nggak begitu pintar banget saya ini, cuman saya pintar ngoceh-ngoceh saja. Terima kasih buat teman-teman di luar sana yang mempercayakan semua masalahnya pada saya. Saya tidak bisa memberikan Anda komisi, tapi saya hanya bisa memberikan Anda solusi. Saat Anda kecewa, marah, dan pingin ngamuk, silahkan telepon saya. Telinga dan pundak saya siap menerima Anda. Posisi bahagia, menangis, ataupun kecewa, saya ada buat Anda. Jadi kalau ada yang bermasalah, dan kalian pingin langsung ngomong sama saya, silahkan datang ke kantor. Karena kalau kalian cuma lewat telepon saja, kebanyakan telepon tidak bisa kebalas satu persatu. Nah ini masalahnya yang membuat saya sendiri kadang merasa kecewa. Tapi sekali lagi saya cuma manusia biasa yang memiliki waktu sama dengan kalian 24 jam. Yang tidak lebih dan tidak kurang. Dan saya punya porsi sendiri. Dan saya bisa bilang saya tidak kuat, saya tidak mampu. Jadi saya akan angkat telepon, akan membalas SMS semampu saya. Mas Andrew tadi bilang, ya gimana ngejeng arek balasi SMS? Ya intinya bentar bukan saya kan nggak dapet apa yang kalian inginkan gitu loh. Karena itu saya lebih memilih untuk 4.000 SMS, 5.000 SMS masuk itu kadang-kadang saya kasihan gitu loh. Kalau ada yang perlu ternyata nggak bisa kebales kan nyesek gitu loh Mbak. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya minta maaf kalau SMS kalian tidak kebales, telepon kalian tidak keangkat, dan komen kalian tidak saya lihat, ataupun saya cuman like aja atau saya kasih love aja. Karena kita sama cuma satu orang yang komen, tapi saya harus membalasi ratusan orang. Tapi
Saya selalu ingat diri saya siapa dan dari mana saya. Tanpa kalian, hari ini saya bukan siapa-siapa. Itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan